Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan membahas mengenai referat cirrhosis hepatis. Oke, baik. Untuk definisinya sendiri, bahwa cirrhosis hepatis itu berasal dari kata kiros yang berarti kuning orange atau orange yellow, dan osis itu adalah kondisi. Jadi adanya perubahan warna pada bagian nodul-nodulnya menjadi warna kuning. Nah, cirrhosis hepatis ini adalah penyakit hati kronis yang difus ditandai dengan adanya pembentukan jaringan ikat disertai dengan nodul. Dan cirrhosis hepatis ini merupakan stadium akhir dari penyakit kronis yang menyebabkan nantinya terjadi penurunan fungsi hati, perubahan bentuk hati, dan disertai penekanan pada pembuluh darah yang nanti juga berhubungan dengan hipertensi porta. Nah, kita lihat di gambar samping ini bahwa ini adalah contoh dari hati yang sehat. Namun, ketika terjadi sirosis, dia akan terbentuk adanya nodul-nodul kekuningan atau kiros tadi yang sudah disebutkan, dan akan ada terjadinya fibrosis yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, sirosis hepatis ini merupakan penyebab kematian yang paling umum ke-14 pada orang dewasa dan menyebabkan 1,3 juta kematian per tahun tingkat dunia. Untuk menurut WHO sendiri, tahun 2018 ini merupakan penyebab kematian ke-9 di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Dan menurut Kemenkes 2018, bahwa prevalensi penyakit hati kronis di Indonesia ini mencapai 20 juta jiwa, di mana 20 hingga 40%-nya itu berkembang menjadi sirosis hati. Nah, sirosis hati ini tidak membedakan antara jenis kelamin ataupun juga etnis, jadi bisa menyerang pada siapa saja. Nah, klasifikasinya sendiri bahwa sirosis hepatis ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 yang berdasarkan morfologi makroskopiknya. Kita lihat tadi nodulnya, jadi ada nodul yang mikro atau yang kecil-kecil, ada juga yang makronodul, atau bisa juga gabungan dari mikronodul dan makronodular ya, atau disebut juga sebagai campuran. Dan ada juga klasifikasi histologiknya, jadi kita lihat dari mikroskop ya, ada yang sirosis biliar, sirosis pasca nekrotik, sirosis kardiak, dan sirosis porta. Namun ada juga klasifikasinya berdasarkan kondisi klinis. Ya, ini dimana kita bagi menjadi 2, yaitu ada terkompensasi dan dekompensasi. Untuk terkompensasi sendiri itu adalah biasanya gejalanya tidak khas ya, merupakan gejala awal, tapi dekompensasi ini merupakan gejala lanjutannya yang sifatnya sudah menimbulkan komplikasi. Untuk penyebab terseringnya nanti yang paling banyak mungkin ya, ada alcoholic liver disease, dan juga bisa karena penyakit hepatitis. Mungkin selanjutnya ya. Nah, untuk etiologinya sendiri bahwa sirosis hepatis ini bisa dibagi menjadi beberapa penyebab. Yang pertama bisa penyebabnya karena infeksi, ya. Paling sering itu karena hepatitis virus. Itu bisa hepatitis B, C, hepatitis D ya, atau sitomegalovirus. Jadi dia lebih banyak menyerang pada hepatitis yang sifatnya kronik ya, seperti B, C, dan D. Nah, ini merupakan penyebab paling sering juga nih di Indonesia ya, di mana kalau virus B ini, hepatitis B ini bisa menyebabkan sirosis hingga 40-50%, disusul oleh hepatitis C, dan juga 10-20% itu penyebabnya tidak diketahui. Namun juga bisa disebabkan karena penyakit keturunan dan metabolik ya, bisa karena defisiensi A1 antitripsin, sindrom Fanconi, dan lain-lain. Tapi juga bisa disebabkan karena obat dan toksinnya, misalnya salah satunya alkohol. Nah, kita lihat nih bahwa di negara-negara barat emang paling banyak mereka mempunyai kebiasaan dalam mengkonsumsi alkohol ya. Maka dari itu di negara barat ini paling banyak disebabkan karena alcoholic liver disease dan juga non-alcoholic fatty liver disease. Juga bisa disebabkan juga hepatitis C juga ya disusul. Nah, tapi juga ada penyebab lain nih, dan atau juga bisa tidak terbukti. Misalnya ada yang penyakit usus inflamasi kronik, fibrosis kistik, pentas ginoilal, dan sarkoidosis. Nah, jadi kita perlu tahu nih bahwa hepar itu dibagi menjadi 2 sel. Yang pertama ada sel parenkim atau hepatosit, dan juga sel non-parenkim. Nah, sel non-parenkim ini nanti dilapisi oleh dinding sinusoid hati. Ada hepatic stellate cell, liver sinusoidal endothelial cell, dan juga Kaufner cell. Nah, nanti mereka ini berdua ini akan terlibat ya dalam inisiasi dan progresivitas fibrosis dan sirosis pada hepar dalam mekanisme terjadinya sirosis hepatis.
Nah, jadi ya ini secara singkatnya bahwa SH itu terjadi atau sirosis hepatis itu terjadi karena adanya cedera kronik yang sifatnya irreversible pada parenkim hati, timbulnya jaringan ikat difus di mana akibat ada cedera dari fibrosis, pembentukan nodul degeneratif ukuran mikronodul sampai makronodul, dan hal tersebut nantinya akan terjadi akibat adanya nekrosis hepatosit, kolapsnya jaringan penunjang retikulin, deposit jaringan ikat, dan distorsi jaringan vaskular. Nah, ini untuk mekanismenya. Jadi tadi dari etiologi ya, karena infeksi, autoimun, toksik, dan lain-lain sebelumnya juga. Nah, inilah yang nanti akan menyebabkan terjadinya kematian pada sel hepatosit ya, hepatosit yang nantinya akan menyebabkan inflamasi pada arsitektur sel hepatosit yang hepatik yang normal. Nah, seperti misalnya nih, kalau hati itu udah terjadi proses scarring ya, ada scarring atau ada luka, dia akan terjadi pembentukan fibrosis ya. Suatu fibrosis itu dia tuh akan terlihat rasanya tuh keras ya kalau misalnya kita luka di kulit gitu. Nanti kan akan ada seperti semacam keloid gitu ya. Ada jaringan parutnya, itu disebut sebagai fibrosis misalnya gitu. Nah, nanti ketika terjadi inflamasi dan terjadi fibrosis pada hepar, inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya menyebabkan fungsi hati itu menurun. Nah, ketika terjadi fungsi hati ini terjadi penurunan fungsi, maka selanjutnya akan terjadi sirosis. Nah, sirosis ini nanti kita perlu tahu nih, jadi sirosis itu bisa melalui dua mekanisme. Jadi mekanisme hipertensi portal dan juga terjadi penurunan atau kegagalan fungsi dari heparnya itu sendiri. Nah, kita akan bahas dulu ya tentang portal hipertensi portal ya. Jadi hipertensi portal itu kan terjadi karena ada peningkatan ya dari peningkatan tekanan darah pada hepatic circulation. Mungkin di next selanjutnya ya kita perlu tahu. Nah, ini ya, jadi kita harus tahu dulu nih bagian-bagian mana sih vena porta gitu ya. Jadi kita tahu nih ada namanya vena porta yang warna ungu-ungu ini ya. Jadi vena porta inilah yang nanti akan menghubungkan perdarahan vena antara GI tract ya, GI tract dengan hepar ya. Jadi nanti dia aliran darah ini ya dari esophageal veins, esophagus, gastric veins, splenic vein dan lain-lain itu nanti akan dialirkan ke bagian hepar. Nah, tadi kan kita tahu ya ada proses yang namanya proses fibrosis ya, fibrosis pada hepar. Nah, ketika hepar ini mengalami fibrosis ya, akan menyebabkan aliran darah yang nantinya ke hepar ini terganggu gitu, yang ditandai dengan terjadinya dilatasi pada vena-vena yang memperdarahi bagian organ-organ tertentu ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang esophageal veins. Jadi, kalau misalnya terjadi pelebaran pembuluh darah di bagian esophageal veins, inilah yang nanti akan menyebabkan mudahnya terjadi ruptur pada vena itu. Ketika terjadi ruptur, maka akan mudah untuk terjadi perdarahan. Nah, perdarahan itu disebut sebagai perdarahan esofagus ya, perdarahan esophagus bleeding kita bilang ya. Nah, ini bisa dikarenakan hipertensi porta ini gitu. Makanya nanti akan ada gejala seperti hematemesis atau hematemesis melena ya. Nah, yang kedua itu ada bagian dari gastric vein. Jadi ada terjadi pada bagian lambung ya, memperdarahi bagian lambung. Nah, ini nih yang juga bisa menyebabkan terjadinya hematemesis melena. Lalu ada splenic vein. Jadi splenic vein ini bagian limpa ya atau spleen. Jadi dia yang memperdarahi spleen. Jadi ketika terjadi gangguan ya pada bagian hepar, darah itu akan kembali lagi kan, terjadi kongesti di bagian limpa sehingga limpanya itu akan mengalami pembesaran atau disebut juga sebagai splenomegali ya. Dia darahnya akan menumpuk di sini aja, jadi dia membesar gitu. Dan kita bisa menilainya dengan apa? Kita bisa melakukan pemeriksaan fisik ya dengan menilai softenernya gitu ya. Apa dia terletak di softener 2, 3, 4 atau berapapun itu ya.
Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi, selanjutnya ada di vein from jejunum ileum ya. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan saluran cerna. Dan juga ada satu lagi mungkin tidak terlihat ya, tidak ada di sini juga, namanya umbilical vein. Jadi umbilical vein ini yang nantinya juga menyebabkan terjadinya kaput medusa. Jadi kaput medusa itu yang ada di bagian perut ya gitu ya, yang menonjol-nonjol gitu, nanti ada gambarnya ya. Lalu ada juga terjadi di daerah selanjutnya itu di vena pada descending dan sigmoid colon. Nah, inilah nanti menyebabkan terjadinya hemoroid ya, perdarahan saluran cerna bagian bawah. Nah, kita tahu dari mana nih ada hemoroid. Hemoroid itu dia disebut ada tanda-tanda seperti hematoskezia ya. Jadi darahnya itu segar. Ya, kita harus membedakan nih mana yang hematoskezia, yang mana juga namanya melena ya. Kalau melena kan dia lebih kepada darahnya itu hitam ya. Kalau misalnya hematoskezia itu dia darahnya segar. Oh, sorry. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga nih, berarti kan kita udah bahas ya tentang hipertensi porta ya. Ada upper GI bleeding, ada lower GI bleeding ya. Nah, ada juga splenomegaly ya. Dan portal hypertension ini juga bisa menyebabkan terjadinya asites ya. Kita tahu bahwa asites ini terjadi bisa karena apa? Ada peningkatan pada tekanan hidrostatik ya di bagian abdominal ya, kapiler abdominal, yang nantinya menyebabkan terjadinya perpindahan cairan dari plasma di kapiler ya. Nah, sekarang kita belajar juga tentang kegagalan dari fungsi liver itu sendiri. Jadi kita tahu juga liver ini kan berfungsi untuk pertama ya sintesis albumin ya, terus juga bisa faktor clotting dan juga mengeluarkan toksin-toksin dalam tubuh, dan terjadi melakukan konjugasi dari bilirubin ya. Nah, ketika terjadi penurunan dari fungsi liver ini akan menyebabkan terjadinya penurunan sintesis dari albumin yang nantinya akan menyebabkan terjadi penurunan pada tekanan onkotik pada sistem kapiler. Yang nantinya akan menyebabkan cairan yang ada di plasma akan berpindah ke bagian interstisial, jaringan interstisial. Makanya nanti akan terjadi edema dan juga asites sama ya. Jadi ada perpindahan cairan gitu. Ada juga karena tadi ya ada hati itu tidak bisa melakukan sintesis faktor clottingnya juga, yang menyebabkan terjadinya penurunan pada clotting factor ya 1052. Dan juga hati itu jadi tidak bisa untuk mengeluarkan toksin dalam tubuh, yang menyebabkan nanti komplikasinya adalah encephalopathy ya, berhubungan dengan neurological function, di mana dia bisa terjadi koma dan lain-lain, penurunan kesadaran ya, dan terjadi penurunan konjugasi dari bilirubin. Bilirubin apa gitu ya. Nah, nanti akan menyebabkan sekresi dari bilirubin konjugata itu menurun, yang akhirnya nanti akan menyebabkan jaundice atau sklera icterus ya. Oke, ini udah. Nah, sekarang manifestasi nih. Jadi, untuk manifestasi klinisnya sendiri, bahwa gejala sirosis hati kompensata atau gejala awal itu biasanya mudah lelah ya, terus juga selera makannya berkurang, lalu perutnya kembung, mual, berat badan menurun, dan juga terjadi ginekomastia ya. Nah, ini memang paling jarang nih pasien tuh datang dengan gejala dari hati yang kompensata ya. Biasanya itu ketahuan karena apa? Karena insidental aja gitu. Misalnya dia periksa fungsi hati atau juga periksa radiologi gitu ya. Nah, sebagian besar itu pasien datang ke klinik sudah dalam stadium dekompensata ya, disertai dengan komplikasi ya. Misalnya nanti dekompensata itu bisa misalnya ada terjadi gangguan tidur, demam subfebris, perdarahan ya, icterus atau air kemih warna teh pekat, muntah darah dan lain-lain. Nah, selain itu kita bisa lihat ya, kita kalau mau menilai pasien sirosis hepatis sebisa mungkin
dimulai dari head to toe. Jadi kita harus tahu dari ujung kepala hingga ke ujung kaki ya. Nah, gimana sih kita cara taunya ya? Yang pertama kita lihat nih bagian atas dulu ya, dari kesadaran. Jadi pasien dengan sirosis hepatis itu bisa mengalami penurunan kesadaran. Misalnya dia kalau terjadi komplikasi apa? Komplikasi seperti ensefalopati hepatikum ya. Ensefalopati hepatikum. Dia bisa menyebabkan terjadinya koma ya. Lalu kita lihat lagi di bagian mata. Mata biasanya ikterik ya, karena tadi ada gangguan pada pembentukan konjugata, terjadi konjugasi bilirubin ya. Lalu ada bau seperti urin gitu, atau disebut sebagai vetor hepatikus ya. Ada vetor hepatikus, atau kita bisa lihat juga nih dari mulutnya, kita lihat frenulum linguenya ya, ada ikterik nggak, dengan cara gimana? Kita lihat dasar lidahnya, kita angkat lidahnya, kita cek frenulum linguenya ada ikterik atau tidak gitu ya. Lalu kita lihat lagi dari toraks bagian atas ya, toraks anterior bagian atas. Kita lihat apakah ada spider nevi ya, spider nevi seperti ini ya. Lalu ada di bawah lagi ada bagian payudaranya ya, kalau pada laki-laki ginekomastia ya, ada ginekomastia enggak gitu ya, kelenjar mamainya membesar pada pria gitu. Gimana sih bedainnya gitu ya, apalagi kalau misalnya kita ngelihat nih pasien yang obesitas gitu ya, kan kemungkinan dia juga agak bias ya, antara dia itu karena lemaknya atau karena emang dia ginekomastia ya. Caranya adalah biasanya orang-orang yang ginekomastia itu disertai dengan rasa nyeri. Jadi kasnya ada rasa nyeri di bagian payudara, bagian mamainya ya, payudaranya gitu, sorry. Nah, kita juga bisa lihat nih nanti tambahan ada nggak bagian ketiak ya, yang bulu-bulu ketiak itu rontok gitu ya, bisa dilihat juga. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi nih ke bawah, ada bagian abdomen ya. Di abdomen kita bisa lihat nih ada asites nggak, kita cek heparnya, membesar, ada benjol-benjol nggak, tapi biasanya kalian atau limpa ya biasanya. Ada yang jelas nih, ada kaput medusa nggak ya, kita inspeksi aja nih kaput medusa ya. Lalu kita lihat dari sini kita bisa turun ke bagian genitalia. Kita lihat ada nggak kerontokan rambut pubis gitu ya, ada nggak atrofi pada testisnya. Gimana sih kita caranya nanya ada atrofi testis gitu ya? Kita bisa tanya pasiennya, Bapak mengenai libidonya ya, keinginan untuk hasrat seksualnya, ereksinya bagaimana, itu kita bisa nilai ya, apakah terjadi atrofi atau tidak. Terus kita bisa lihat lagi ya, dari situ kita lihat ekstremitas dari atas, kita bisa lihat nih ada nggak ya kukunya, dari kukunya ada nggak clubbing finger gitu ya. Terus juga ada flapping tremor nggak ya pada pasien ensefalopati hepatikum gitu ya. Nanti kita lihat lagi ya. Dan ekstremitas bawah biasanya terjadi edema ya, ödem ya, ada purpura, ekimosis dan lain-lain. Oke. Nah, kalau efek dari portal hypertension juga harus tahu ya, ada hematemesis ya, melena, splenomegali dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita yang perlu tahu nih, ada namanya stigmata ya, sign atau stigmata dari chronic liver disease atau kita disebut sebagai cirrhosis hepatis ya. Nah, tadi kita udah tahu ya, dibagi dua ya, ada portal hypertension dan juga penurunan dari atau kegagalan dari fungsi hati ya. Untuk portal hypertension gimana sih terbentuknya kaput medusa ya? Kaput medusa itu kan kita berasal dari kata kaput itu kepala, medusa tuh kayak dewi yang rambutnya seperti ini ya, seperti ular, makanya dia like snake like collateral vein ya. Jadi dia seperti snake ya, kayak nanti ada gambarnya di belakang yang membesar gitu. Ini karena apa? Karena ketika terjadi peningkatan tekanan darah ya pada sirkulasi hepatik, ini akan menyebabkan darah itu balik lagi nih ke bagian collateral vein yang tadi aku sebutin itu ya, yang ada banyak itu dari esophagus, splenic vein dan lain-lain.
Nah, terus juga ada Creuvenhier Baumgartenstein ya. Atau juga bisa nanti dari perdarahan baliknya darah pada sistem kolateral ini akan menyebabkan splenomegali dari penumpukan ya kongesti dari perdarahannya itu di splennya. Ya, nanti kita bisa didapatkan ya tadi ya perkusi, kita bisa lakukan perkusi atau palpasi di upper left quadrant ya. Selain itu juga menyebabkan asites, tadi udah dijelasin juga, kita bisa cek dengan menggunakan shifting dullness ya, atau ya samping pekak pindah pekak samping. Terus juga bisa juga kita lakukan sama satu lagi ini bisa karena hal-hal yang tidak diketahui ya, bisa nanti terjadi ada yang clamping fingers, terus ada tearing nails ya, deputrans contracture ya. Biasanya ini paling sering pada pasien-pasien alkoholik sih. Nah, yang kedua itu ada penurunan fungsi dari livernya ya. Bisa terjadi koagulopati ya. Terus nanti ada hubungan nih sama estrogen ya, karena fungsi liver itu kan juga berhubungan dengan estrogen ya. Jadi ketika estrogen itu menurun, maka perubahan hormon inilah yang nanti akan menyebabkan yang terjadi apa? Peningkatan estrogen kan. Kalau livernya menurun, maka terjadi peningkatan estrogen peningkatan estrogen ya. Dan nanti akan menyebabkan apa? Spider nevi itu terjadi karena apa? Karena ada dilatasi arteriolar di bagian kulit yang dimana akan menyebabkan terjadinya, kalau udah dilatasi, kemerahan ya, bentuknya agak merah-merah gitu ya. Dan bisa menyebabkan terjadinya erythema palmaris ya. Ini berhubungan juga dengan estrogen. Dan efek dari estrogen itu kan sebagai hormon reproduksi ya, yang berhubungan dengan apa? Dengan jaringan-jaringan reproduksi tentunya ya, seperti ginekomastia, atrofis testikular, dan juga kerontokan pada pubic hair ya. Bisa terjadi asterixis juga ya, karena ada hubungan dengan hepatic encephalopathy ya, berhubungan dengan fungsi neurologicalnya juga, dan juga bisa menyebabkan sclerosis karena tadi ya sudah dijelaskan. Nah, ini stigmatocerosis nih, ada spider nevi ya, seperti ini spider nevi, lalu ada palmar erythema yang biasanya di bagian tanar ini ya, palmarnya. Lalu ada deputrans contracture, ada ginekomastia ya, membesar, clubbing, finger, terus ada leukonychia, purpura, asites, hepatosplenomegaly, kaput medusa nih seperti ini ya, seperti ular gitu. Epicanthus venous humps, asterixis, fetor hepaticus ya, jaundice, dan pembesaran paratiroid bilateral. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang perlu kita tahu itu intinya adalah kita harus memeriksa dari pemeriksaan darah yang paling sederhana ya. Kita bisa ngeliat dari mungkin nggak ada di sini ya, bisa dari HB ya. Dari HB kita lihat apakah anemia ya, lalu ada leukositnya bagaimana, trombositnya bagaimana ya, natrium darahnya juga, bilirubin, albumin, globulin ya. Nanti kita juga akan belajar. Dan juga tentunya pemeriksaan lain yang untuk mencari penyebabnya. Kita tahu bahwa cirrhosis hepatis ini kan emang paling banyak kalau di Indonesia karena hepatitis ya. Maka kita harus juga tahu nih, bukan hanya mengobati cirrhosisnya, tapi kita harus mengobati penyebabnya ya. Kita bisa lakukan tes HbF ya, HCV, dan lain-lain ya. Ini jarang sekali ya terjadi, paling banyak sih emang hepatitis sih ya. Nah, juga kita lakukan pemeriksaan radiologi, misalnya USG, CT, dan MRI ya, untuk menilai ukuran lian asites dan kolateral vaskular untuk menentukan derajat beratnya cirrhosis hati. Dan kita lakukan endoskopi ya. Jadi endoskopi ini bisa dilakukan dua ya, untuk diagnosis juga untuk terapeutik. Yang diagnosis untuk memeriksa adanya varises di esofagus dan gaster pada penderita cirrhosis hati, dan terapeutiknya itu untuk pencegahan dan terapi perdarahan varises.
Nah, bagaimana sih diagnosisnya? Bahwa diagnosisnya itu tetap ya, gold standar selalu pada biopsi hati. Tapi biopsi hati ini memang jarang sekali ya dilakukan karena sekarang itu kalau misalnya nih secara klinis sudah menunjang banget ya untuk tegak dengan cirrhosis hepatis, ya sudah nggak perlu lagi dilakukan biopsi hati ya, cukup dari pemeriksaan klinis ya, lab, radiologi ya. Nah, makanya kita kenal nih ada namanya kriteria Sojono dan Sobandiri tahun 1973 yang kita singkat sebagai SEKASI ya. SEKASI itu ada spider nevi nggak dia, ada erythema palmaris nggak, ada collateral vein nggak. Dari yang kita lihat ya, collateral vein itu bisa dilihat dari perdarahan, misalnya ada perdarahan esofagus ya, melena hematemesis melena dan lain-lainnya yang tadi kita jelasin. Terus ada asites dengan atau tanpa edema nggak, ada splenomegali nggak, ada inverted ratio albumin dan globulin nggak, dan tadi ya hematemesis melena ya. Nah, bila ada cirrhosis hepatis, itu bisa dikatakan cirrhosis hepatis bila ditemukan 5 dari 7 keadaan di atas ya. Jadi nggak usah bingung lagi nih kita kalau mau diagnosa. Cukup kita cari nih minimal 5 dari 7 ini. Oke? Oh ya, aku juga mau kasih tahu ya kalau ini ya untuk inverted ratio albumin ya, bisa kita lihat ya terjadi hipoalbumin biasanya dan globulinnya meningkat sih biasanya itu ya, atau kebalikannya lah antara dua ini. Sama tadi SGOT SGPT tadi ya, SGOT SGPT itu biasanya karena kita tahu ya kronis itu pasti kalau kita mau tahu ya penyakit ini hatinya kronis atau akut bisa dilihat dari rasionya ya. Misalnya biasanya kalau kronis itu lebih dari 1, misalnya SGOT-nya 400 ya, misalnya jangan ya 400 deh, SGOT-nya 250, SGPT-nya 51 gitu ya, kan udah lebih dari 1 gitu ya perbandingannya. Oke, tata laksananya. Jadi tata laksananya pengobatan sirosis hati itu sih prinsipnya 3 ya. Pertama simptomatis, atau sih gejala-gejala yang ada. Yang kedua suportif, kita berikan istirahat yang cukup, pengaturan makan yang cukup, seimbang, dan pengobatan berdasarkan etiologinya ya. Jadi kita perlu tahu juga bahwa ini kompetensi sirosis ini untuk dokter umum adalah 2. Kalau nggak salah ya 2 ya. Kalau aku nggak salah, tolong dikoreksi 2A. Jadi kita cukup untuk sampai pada melakukan rujuk ya, sampai melakukan rujukan ya. Dirujuk kalau sudah tahu, sampai mendiagnosa lalu dirujuk ya. Dan pengobatan spesifik pada sirosis diberikan jika telah terjadi komplikasi. Nah, komplikasinya apa? Ada hipertensi portal yang tadi dijelaskan ya. Lalu ada asites ya. Biasanya asites ini nanti akan ditangani dengan apa? Darah baring, diet rendah garam ya. Bisa diberikan diuretik dan juga parasintesis kalau misalnya asitesnya membesar. Dan juga komplikasi lainnya ada varises gastroesofagus ya, di mana dia terjadi pecahnya varises esofagus seperti yang dijelaskan. Kita bisa lakukan resusitasi cairan, pasang tamponet balon dalam 24 jam ya. Lalu ada yang juga sering nih ada peritonitis bakterial spontan, di mana komplikasi ini terjadi akibat infeksi spontan cairan asites ya. Lalu ada encephalopati hepatikum yang sampai penurunan kesadaran, dan yang terakhir ada sindrom hepatorenal ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Untuk prognosisnya sendiri, kita bisa melakukan prognosis dari klasifikasi Chiltern-Court Book, di mana dia ini nanti ada parameternya nih, ada encephalopati, asites, bilirubin, albumin, dan juga INR-nya. Nanti kita bisa masukkan nih apakah dia termasuk CTPA, CTPB, atau CTPC. Dan ini nanti yang menentukan juga berapa sih tingkat kesintasan atau keberhasilan dari terapinya gitu. Prognosisnya ya, apakah 100%, 45%, 81%, dan 60%. Dan kita cukup nih dari pemeriksaan yang tadi sudah kita lakukan, dimasukin nih skornya. Nanti dijumlahkan dan kita masukkan ke dalam kriteria ini. Ya mungkin itu aja pembahasan singkat dari aku, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.